Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Rangkuman berita kali ini diwarnai oleh aksi spekulasi dan pergerakan saham yang ekstrem sepanjang November 2025. PT Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI mencuri perhatian sebagai emiten multi-bagger teratas dengan kenaikan lebih dari 300%, dipicu oleh sentimen positif pengoperasian pabrik petrokimia baru. Di sisi lain, saham-saham yang sempat jadi hot stock seperti SKRN dan CBRE justru mengalami koreksi tajam, menandakan meredanya euforia pasar setelah fakta fundamental mulai dicerna. Di luar volatilitas pasar, perusahaan-perusahaan besar melakukan aksi korporasi penting. 3 emiten tercatat mencairkan dividen interim dengan AADI sebagai pembagi dividen jumbo mencapai 4,12 triliun rupiah. Selain itu, PT Freeport Indonesia atau PT FI mengungkapkan temuan potensi sumber daya emas tembaga sebesar 3 miliar ton di Papua yang dapat memperpanjang umur tambang hingga 25 tahun ke depan. Sementara SMRA secara resmi menjual aset properti mereka kepada Bufa. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, deretan saham paling cuan di November. Emiten petrokimia ini multi-bagger. Pasar saham Indonesia mencatat lonjakan ekstrem di bulan November, di mana saham second liner dan third liner tampil sebagai top gainers. PT Lotte Chemical Titan Tbk atau PFPNI menjadi emiten paling unggul dengan kenaikan fantastis sebesar 381,58%, menjadi multi-bagger hanya dalam 1 bulan. Kenaikan ekstrem FPNI dipicu oleh sentimen positif dari peresmian pabrik petrokimia Lotte Chemical Indonesia atau LCI oleh Presiden yang diharapkan dapat memberikan pasokan bahan baku yang lebih efisien bagi FPNI dan mengurangi ketergantungan impor. Meskipun terjadi lonjakan harga, analis BRI dan Realitas Sekuritas menilai kenaikan tersebut masih didominasi oleh euforia dan spekulasi jangka pendek. Sebab, dampak fundamental dari suplai langsung LCI baru akan terlihat setelah menekan biaya produksi. Secara kinerja, FPNI mencatat perbaikan signifikan hingga September 2025, membukukan laba bersih 5,55 juta dolar AS, berbalik dari rugi 2,92 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu. FPNI sendiri berada di bawah kendali Lotte Corporation asal Korea Selatan melalui struktur kepemilikan berlapis. Selain FPNI, saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET berada di posisi kedua dengan penguatan 133,81%, seiring rencana rights issue jumbo senilai 3,2 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada saham properti PT Pakuan Tbk atau UANG dengan kenaikan 116,46%, didorong oleh sentimen masuknya pengusaha Happy Hapsoro. Lonjakan drastis pada deretan saham-saham ini mengindikasikan pasar yang ramai dengan momentum trading, namun dibarengi resiko koreksi yang agresif. Berita kedua, 10 saham paling rugi di November ada yang sempat jadi hot stock. Di tengah rally kenaikan saham, sejumlah emiten justru mencatat koreksi tajam sepanjang November, didominasi oleh saham konstruksi, jasa angkutan laut, hingga konsumer. Saham PT Super Crane Mitra Utama Tbk atau SKRN menjadi saham dengan penurunan terdalam, anjlok 37,62%. Penurunan ini terjadi setelah rilis singkat pada Oktober yang dipicu kabar bahwa piutang SKRN senilai 6,5 juta dolar AS akan dikonversi menjadi saham PT Cakrabona Resources Energi Tbk atau CBRE melalui skema rights issue. Kabar konversi utang tersebut sempat menciptakan spekulasi positif dan mengangkat harga saham SKRN dan CBRI secara bersamaan. Bahkan, CBRI sempat menjadi hot stock dan multi-bagger. Terlihat dari lonjakan jumlah investornya dari 7.431 menjadi 67.982 per 31 Oktober 2025. Namun setelah euforia mereda dan pasar mencerna kondisi fundamental, katalis tersebut kehilangan daya dorong. Akibatnya, baik SKRN maupun CBRI yang merosot 23,27%, terkoreksi cukup dalam sepanjang November. Keduanya bahkan masuk dalam jajaran saham paling rugi. Emiten yang turut anjlok termasuk PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP dan PT Remala Abadi Tbk atau Data. Koreksi ini menunjukkan meredanya aksi spekulasi pelaku pasar pada saham-saham yang sempat mencuri perhatian. Berita ketiga, 3 emiten setor dividen interim ADI capai 4,12 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia atau BI mencatat pencairan dividen interim tahun buku 2025 oleh 3 emiten pada Kamis 26 November 2025, yaitu PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau MARK, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk atau NSSS, dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI. Dividen ini telah dicairkan bulan lalu kepada para pemegang saham yang terdaftar.
Dari ketiga emiten, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AAD menebar dividen interim terbesar dengan nilai jumbo 250 juta dolar AS atau setara 4,12 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 42,5% dari laba bersih entitas induk per 30 September 2025. Emiten lainnya, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau Mark, membagikan dividen interim sebesar 76 miliar rupiah atau 20 rupiah per saham, bersumber dari laba bersih 204,12 miliar rupiah. Sementara itu, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk atau NSSS membagikan dividen interim senilai 71,4 miliar rupiah atau 3 rupiah per saham yang berasal dari laba bersih entitas induk sebesar 554,12 miliar rupiah. Berita keempat, Freeport temukan potensi 3 miliar ton emas tembaga di Papua. Direktur Utama PT Freeport Indonesia atau PT FI, Tony Wenas, mengungkapkan adanya potensi sumber daya mineral baru sebesar 3 miliar ton biji di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau IUPK Freeport Papua. Temuan ini membuka peluang besar untuk perpanjangan umur operasi tambang hingga 25 tahun setelah izin kontrak saat ini berakhir pada 2041. Dengan asumsi tingkat produksi stabil 75 juta ton biji per tahun. Saat ini, cadangan yang pasti dimiliki oleh Freeport adalah 1,3 miliar ton biji yang akan ditambang hingga 2041. Sumber daya baru 3 miliar ton tersebut belum dikategorikan sebagai cadangan karena belum melalui studi kelayakan, eksplorasi lanjutan, dan desain teknis. Tony Wenas menjelaskan bahwa proses konversi dari sumber daya menjadi cadangan biasanya menyusut sekitar 30 hingga 40%. Sehingga potensi cadangan yang tersedia mungkin sekitar 2 miliar ton. Meskipun potensinya sangat besar, PT FI belum melanjutkan eksplorasi intensif untuk mengubah sumber daya menjadi cadangan, karena cadangan yang ada saat ini masih mencukupi hingga 2041. Proses konversi ini sendiri diperkirakan memakan waktu 10 hingga 15 tahun. Potensi 3 miliar ton ini menjadi peluang jangka panjang yang dapat menjamin keberlanjutan operasi PT FI di Papua pasca 2041. Berita kelima, SMR jual Bukit Permai Property 536 miliar rupiah, Bufa jadi pengendali baru. PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA melalui dua entitas anak terkendalinya PT Bali Indah Development BLID dan PT Sumarekon Bali Indah SMBI telah melepas seluruh kepemilikan saham di PT Bukit Permai Property atau BKPP. Total nilai transaksi penjualan saham ini mencapai 536,28 miliar rupiah. Pembeli mayoritas saham BKPP adalah PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA yang membeli lebih dari 335,27 juta saham milik SMBI dan 143,56 juta saham milik BLID. Selain BUVA, PT Nusantara Bali Realty atau NBR juga membeli sebagian kecil saham BKPP dari BLID. Sekretaris perusahaan SMRA, Lydia Chio, menegaskan bahwa pelepasan saham anak usaha ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha perseroan. Transaksi ini juga diklasifikasikan sebagai transaksi material maupun transaksi afiliasi. Demikian Top 5 ADX Channel kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.